Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Nah, sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir pukul 2 siang dan selalu terhubung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini berada di lapangan. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur ada Muhammad Fadli Ali, daerah Makassar, yang akan melaporkan terkait 7 kepala daerah raih WDP dikumpulkan di Gedung Keuangan Negara. Bedah laporan keuangan bareng BPK, BPKP digelar DJPB Sulawesi Selatan. Fadli, terkait apa penekanan DJPB dengan menghadirkan 7 kepala daerah yang di LKPD 2020 yang tidak meraih WTP dari BPK dan siapa saja dari 7 daerah tersebut? Silakan. Ya, terima kasih rekan Sukma. Tribuners, bahwa pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Dirjen Pembendaharaan Sulawesi Selatan menggelar fokus group discussion dengan mengundang 7 kepala daerah yang kebetulan 7 daerah tersebut tidak mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi tadi ada 7 kepala daerah yang hadir pada bedah laporan keuangan pemerintah daerah yang digelar di Gedung Keuangan Nasional Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. 7 kepala daerah itu pertama PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Sudirman Sulaiman, kemudian Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, terus Bupati Goa Adnan Turusja Ihsan, terus Bupati Takalar Samsari Kita, Bupati Jeneponto Ihsan Iskandar, Bupati Bulukumba Bapak Bupati Tanah Toraja Pak Teo, dan ketujuh kepala daerah tersebut hanya 2 yang tidak hadir yang diwakili oleh sekretaris daerah masing-masing, yakni dari Pemkab Takalar dan Pemkab Jeneponto. Seperti diketahui bahwa ketujuh daerah ini mendapatkan opini wajar dengan pengecualian oleh BPK, di mana DJPB menghadirkan ketujuhnya untuk bagaimana bisa berdiskusi terkait bagaimana laporan keuangan tahun 2021 agar pada tahun depan opini yang didapatkan adalah wajar tanpa pengecualian. Gitu rekan semua. Baik, Fadli, pendampingan seperti apa yang diberikan oleh DJPB kepada daerah tersebut? Ya, betul rekan semua, bahwa DJPB Provinsi Sulawesi Selatan akan memberikan pendampingan kepada seluruh daerah, bukan hanya di 7 daerah yang mendapatkan WDP, tapi seluruh Pemda yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau Pemda ini termasuk provinsi, jadi 25 Pemda yang akan mendapatkan pendampingan, baik bagaimana tata kelola keuangan mereka, bagaimana tata administrasi mereka, terus bagaimana mendapatkan kucuran anggaran dana dari beberapa kebijakan yang diambil. Itu salah satu peran dan tugas dari DJPB Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Fadli, lantas bagaimana dengan respon PLT Gubernur Sulawesi Selatan terkait raihan WTP yang terhenti selama 10 tahun berturut-turut? Ya, betul rekan semua, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di 10 tahun terakhir, baik pada zaman Pak Sarul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan kala Pak Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, itu 10 tahun berturut-turut Pemprov Sulsel mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau level videonya dari yang belum opini diputar. Opini yang didapatkan oleh Pemprov Sulsel. Namun pada pada tahun ke-11 setelah mendapatkan opini WTP secara berturut-turut, Pemprov mendapatkan opini di bawah, jadi wajar dengan pengecualian. Respon Pak PLT
Ini menjadi motivasi bagi Pemprov sendiri bagaimana pada 2021 nanti setelah mendapatkan WDP, fokus bagaimana cara mendapatkan WTP atau opini tertinggi oleh BPK. Tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan, utamanya bagaimana rekomendasi yang diberikan BPK ini bisa dijalankan oleh OPD terkait, utamanya Badan Keuangan dan Aset Daerah. Begitu rekan Sukma. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kita akan menyaksikan langsung sambutan dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. WTP mungkin ini mudah-mudahan tidak terjadi setiap 10 tahun dapat lagi satu kali WTP. Tapi kita akui bersama memang bukan hal yang mudah di tahun-tahun ini, termasuk tahun lalu. Bagaimana Pak Kepala BPKP, BPK telah membantu kita dan juga internal kami, dan juga saya rasa kabupaten kota di bawah saya sama di kota kabupaten. Ini adalah suatu perjuangan yang besar karena menghadapi pandemi, banyak sekali hal-hal yang berubah harus cepat, tidak normal kita hadapi bersama, termasuk belanja-belanja yang harus menuntut kita harus cepat, termasuk tahun ini juga kita hadapi begitu. Banyak yang harus cepat, begitu cepat, salah langkahnya. Waduh, di tikungan kita salah lama, salah langkah dan sebagainya. Maka mungkin dengan adanya sinergitas begini kita juga saling menjaga bahwa mudah-mudahan pemerintahan ini jauh berjalan baik. Karena saya merasa bahwa sebuah nilai yang baik adalah keberhasilan bersama, bukan keberhasilan provinsi. Karena masyarakat cenderung berpikir apa yang kami rasakan, tetapi kami sebagai pemerintahan merasa puas ketika ini adalah keberhasilan bersama. Ketika kita sudah dapatkan nilai terbaik bersama WTP, itu kebanggaan bersama. Kami juga menilai bahwa kesuksesan ini bukan cuma provinsi pemerintah daerah, tapi ini juga kesuksesan daripada tim-tim mitra-mitra kami di vertikal dalam membantu kami. Meskipun memang agak rumit tahun kemarin kita menghadapi beberapa turbulensi dan sebagainya, kita memahami karena saya juga di dalam sana semua sebagai bagian daripada itu semua. Yang kedua, kita lihat semua bahwa ya itulah tadi bagaimana penegasan dari PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, di mana penekanannya untuk meraih WTP atau opini tertinggi oleh BPK pada tahun depan, Pemprov Sulsel tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana OPD terkait bisa bersinergi, bekerja sama, sehingga apa yang diharapkan tentunya untuk meraih opini wajar tanpa kalian bisa kembali diraih oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Gitu. Baik, rekan Fadli, terima kasih banyak untuk laporan Anda dan silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Dan untuk Tribuners, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.
Baik, Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang saya sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada Hardiansyah Abdi Gunawan yang bertugas di Kabupaten Wajo. Hardiansyah akan melaporkan terkait kasus COVID-19 terus meningkat di Wajo. Kini zona orange dan naik dari PPKM level 2 ke level 3. Baik, Hardiansyah, bagaimana ketersediaan tempat tidur di 2 rumah sakit penyangga di Kabupaten Wajo? Ya, terima kasih rekan Sukma. Saya Hardiansyah Abdi Gunawan, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Saat ini kasus COVID di Kabupaten Wajo saat ini sangat meningkat drastis. Bahkan 2 rumah sakit penyangga milik pemerintah daerah ini sudah di atas angka 50% bed occupancy rate-nya. Di Rumah Sakit Ahmad Dukuh Sengkan sendiri tercatat ada pemerintah melakukan penambahan tempat tidur yang sebelumnya dari 32 tempat tidur menjadi 50 tempat tidur dan saat ini sudah terisi sebanyak 36 tempat tidur, artinya sudah 72% bed occupancy rate-nya. Sementara di Rumah Sakit Umum Daerah Siwa ada 8 tempat tidur yang tersedia dan saat ini terisi 4 tempat tidur yang artinya sudah 50% bed occupancy rate-nya. Standar bed occupancy rate sendiri yang ditetapkan WHO itu paling maksimal 60% sendiri, artinya angka yang ada di Kabupaten Wajo ini cukup mengkhawatirkan saat ini. Seperti itu rekan semua. Baik, Hardiansyah, lantas seminggu terakhir berapa tambahan kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Wajo? Tercatat minggu lalu itu total kasus itu ada 1.106 kasus dan per hari ini sudah meningkat menjadi 1.212 kasus yang artinya ada 106 kasus penambahan dalam sepekan terakhir. Bahkan kasus pasien COVID yang meninggal sendiri itu mencapai 16 orang dalam sepekan terakhir ini di Kabupaten Wajo. Baik, untuk menekan angka peningkatan kasus COVID-19, tadi disampaikan bahwasanya pemerintah juga menaikkan status PPKM level 2 ke level 3 di Kabupaten Wajo. Lantas seperti apa penerapannya, Hardiansyah? Ya, betul sekali rekan semua. Pada awal Agustus kemarin, sebagaimana instruksi Mendagri nomor 32 tahun 2021 itu bahwa Kabupaten Wajo itu saat ini berstatus awal Agustus kemarin berstatus zona kuning dan menerapkan PPKM level 2, tetapi per hari ini Kabupaten Wajo sudah naik ke zona orange dan sebagaimana instruksi Mendagri tadi bahwa Wajo sudah berstatus PPKM level 3. Baik, Hardiansyah, lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Apakah seperti dengan wilayah lainnya, di mana sejumlah perbatasan dijaga ketat oleh petugas agar untuk menekan terjadinya penularan atau peningkatan kasus COVID-19? Sejauh ini di sejumlah perbatasan yang ada di Kabupaten Wajo belum terlihat penyekatan-penyekatan seperti yang dimaksud. Tetapi saat ini pemerintah sedang menindaklanjuti instruksi Mendagri tersebut karena sebelumnya Kabupaten Wajo hanya menerapkan PPKM level 2 dan pemerintah Kabupaten Wajo juga sudah mengeluarkan instruksi untuk PPKM level 2, tetapi dengan berlakunya PPKM level 3 per hari ini pemerintah sedang menggodok instruksi terbaru sebagaimana instruksi Mendagri nomor 32 tahun 2021 itu. Dan saat ini juga proses 3T, testing, tracking, dan treatment masih berjalan dengan baik sejauh ini sehingga penambahan kasus-kasus aktif itu cukup tinggi. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kita akan menyaksikan langsung penjelasan dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Andi Sumange Alam berikut ini. Ya, berdasarkan laporan terakhir, jumlah terkonfirmasi secara total di Kabupaten Wajo itu sudah melebihi 1.212 orang. Di mana yang aktif sekarang itu ada sekitar 147 kasus aktif, 34 yang dirawat dan 113 orang yang isolasi mandiri di rumahnya. Namun yang mengkhawatirkan ini memang banyak juga yang meninggal, hampir 2-3 orang yang meninggal. Untuk kasus meninggal secara total di Wajo itu sudah sekitar 47 orang. Ini menandakan bahwa memang harus kita terus waspada
Namun alhamdulillah tingkat kesembuhan juga lumayan tinggi. Untuk hari ini kita ada tambahan 11 orang yang sembuh. Untuk tempat tidur kami ada 2 rumah sakit. Yang pertama Rumah Sakit Lamar di Keleng itu disiapkan 50 tempat tidur, dan untuk kasus hari ini, data hari ini sudah terisi 36 tempat tidur, artinya sekitar 72% bornya. Kalau Rumah Sakit Siwa disediakan 8 tempat tidur dan terisi untuk hari ini sekitar 4 tempat tidur, artinya bornya sekitar 50%. Ya, berdasarkan instruksi Mendagri nomor 32 tahun 2021 kemarin bahwa Kabupaten Wajo sudah masuk dalam level ketiga. Ini kemarin sebelumnya itu masih zona level 2, dan berdasarkan zonasi Kabupaten Wajo masuk dalam zona orange. Ya, mengingat kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wajo ini sangat meningkat drastis sepekan terakhir, maka tentunya pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta rutin mencuci tangan, dan terakhir tentunya mengurangi mobilitas. Seperti itu rekan Sukma. Baik, Hardiansyah, terima kasih banyak atas laporan Anda dan silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Tentunya ingat selalu untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Tribuners, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu sejenak. Baik, Tribuners, kita kembali terhubung dan sekarang sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang bertugas di Kota Makassar yang akan melaporkan terkait 3 pengedar 1 kg tembakau gorila di Makassar ditangkap. Lantas seperti apa awal mula kasus itu? Muslimin Emba, silahkan laporan Anda. Ya, baik Sukma dan Tribuners. Saat ini saya berada di depan Mapolrestabes Makassar, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Jadi saat ini baru saja dilakukan rilis atau pengungkapan kasus pengedar ganja gorila atau tembakau sintetis oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Dalam pengungkapan itu ada 3 orang pengedar yang diamankan polisi, masing-masing dari mereka ini ditangkap di 3 lokasi berbeda. Sukma. Iya. Baik, Muslimin Emma mungkin bisa jelaskan seperti apa modus dari para pelaku. Ya, untuk modus dari 3 pengedar ini, mereka memesan ganja atau tembakau sintetis jenis gorila ini di media sosial yang saat ini polisi masih mendalami untuk Instagram atau kanal medsos yang digunakan para pelaku melakukan transaksi di media sosial. Dan sistem penjualannya sendiri, mereka juga melakukan sistem penjualan secara online, dan adapun juga lainnya bisa dilakukan secara COD begitu, Sukma. Jadi modusnya mereka membeli paket besar, terus mereka bingkis dalam paket atau saset kecil, kemudian dijual terpisah begitu. Baik, Mbak, apakah 1 kilogram tersebut juga sudah diedarkan atau belum sempat diedarkan dan kemudian terciduk oleh polisi?
Ya, untuk 1 kilogram tembakau gorila ini beberapa bagiannya ataupun 1 kilogram lebih itu beberapa sudah diedarkan atau sudah dijual. Dan polisi sejauh ini masih terus mendalami pelanggan ataupun bandar di atasnya yang memasok tembakau ini ke para 3 pengedar tersebut. Sukma. Baik, Mbak, apakah ada informasi dari mana ketiga pengedar tersebut mendapatkan tembakau gorila? Apakah dari luar Kota Makassar atau seperti apa informasinya? Ya, untuk sumber barang haram tersebut, menurut penjelasan dari Wakapolres Tabes Makassar dan Kasat Narkoba, sumbernya itu masih didalami karena sejauh ini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu bandar ataupun orang yang mengendalikan 3 pengedar ini. Untuk sementara 3 pengedar ini masih terus dilakukan interogasi secara intensif untuk mengungkap jaringan dan daerah mana saja yang mereka jadikan lokasi sebagai pemasaran begitu. Baik, Mbak, apakah selain sebagai pengedar, ketiga pelaku juga merupakan pemakai atau seperti apa? Dan apakah mereka memang sudah lama melakoni sebagai pengedar tembakau gorila? Untuk sepak terjangnya sendiri, penjelasan dari polisi itu baru kurang lebih setahun terakhir. Dan dari sini mereka gunakan untuk keperluan hasil penjualan itu mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terus bergilir begitu, dilakukan penjualan, hasilnya dipakai lagi dan untungnya digunakan lagi, begitu Sukma. Baik, Mbak, apakah ada ancaman atau seperti apa ancaman hukum yang akan didapatkan oleh ketiga pelaku? Jadi aparat kepolisian dalam kasus ini menerapkan pasal 114 dan 112 tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu ancamannya di atas 5 tahun hukuman penjara. Dan dapat saja ketika nantinya di persidangan JPU menuntut maksimal itu dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara untuk penerapan pasal 114 dan 112 tindak pidana narkotika tersebut. Sukma. Baik, Tribunal, kita akan menyaksikan langsung penjelasan dari Wakapolres Tabes Makassar AKBP Budi Susanto dan Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Yudi Prianto. Berikut ini. Kasus ini ada beberapa terduga pelaku. Yang pertama laki-laki Muhammad Restu Faisal alias BK. Kemudian yang kedua adalah laki Muhammad Sahrul Ramadan alias Yuyu. Yang ketiga adalah laki-laki atas nama A. Sahriwajaya dengan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sintetis. Ada beberapa tempat kejadian, memang penangkapan ini dilakukan oleh tim Opnal Sat Narkoba Polrestabes Makassar, yang mana untuk pengungkapannya, lidik dan sidiknya ini beberapa waktu yang lalu dengan tempat kejadian atau TKP yang berbeda. Tim Opnal Sat Narkoba Polrestabes Makassar akhirnya berhasil menangkap 3 terduga pelaku atas nama yang tadi saya sampaikan dengan barang bukti kurang lebih seberat 1 kg. Kalau kita lihat barang bukti ini tentunya penangkapan yang kalau menurut kami luar biasa. Kalau biasanya sabu saja, kalau ini tembakau kalau kita gunakan dan dikonsumsi bisa merusak. Ya, itulah tadi penjelasan dari Wakapolres Tabes Makassar, Bapak AKBP Budi Susanto, yang merilis pengungkapan itu. Untuk secara detail atau kronologi lengkap dari proses pengungkapan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh
Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Yudi Frianto. Sukma. Baik, Muslimin Emba dan juga Tribuners, sebelum kita menyaksikan langsung penjelasan dari Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Yudi Frianto, mungkin juga bisa disampaikan dulu sekilas Muslimin Emba untuk beberapa bulan terakhir bagaimana dengan kasus serupa di Kota Makassar. Apakah memang meningkat seiring dengan diberlakukannya PPKM atau seperti apa? Ya, untuk beberapa bulan terakhir ini dari Januari hingga Agustus ini itu beberapa kali saya meliput pengungkapan narkotika jenis tembakau sintetis atau ganja gorila ini seperti beberapa bulan sebelumnya, yaitu yang diungkap oleh tim penikam Polrestabes Makassar juga barang bukti yang sama dengan beberapa pelaku yang sama, yaitu ada pengedar, ada pengguna, dan beberapa kasus lainnya, begitu semua. Jadi untuk keberadaan dari tembakau sintetis ini bagi polisi sendiri itu bukan hal baru lagi dalam bisnis gelap peredaran narkoba. Kenapa? Karena tembakau ini gambarannya itu banyak diminati oleh kalangan pemuda atau remaja dikarenakan harganya yang lebih murah dibanding dengan sabu begitu. Baik, Muslimin Emba, dari sekian kasus memang didominasi penggunanya adalah anak muda atau seperti apa? Ya, dari kebanyakan kasus yang pernah saya liput untuk pengungkapan narkotika jenis tembakau sintetis ini didominasi oleh pelaku atau pengguna dari kalangan milenial begitu, dari umur 17 hingga 20-an ke atas. Karena mungkin transaksinya selain dapat diakses melalui akun Instagram, juga harganya yang sedikit lebih murah dibanding untuk kategori sabu-sabu begitu. Baik, Muslimin Emba, terima kasih banyak atas penjelasannya dan kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Yudi Frianto berikut ini. Yaitu Muhammad Restu. Setelah itu dikembangkan lagi ke TKP kedua, yaitu di Jalan Urip, Sumoharjo. Jadi pada saat penangkapan Sahwi Wijaya dan Sahru, didapatkanlah tembakau gorila seberat kurang lebih 1 kilo. Setelah itu kami masih mengembangkan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa pengedar yang di atasnya. Karena pada saat kami periksa sementara, pembelian masih dilakukan secara online. Terima kasih. Mereka ini bandar memang atau bagaimana? Atau dia beli per kilo baru dia ecerkan atau seperti apa? Jadi mereka beli 1 kilo, setelah itu dari gambar ini diecerkan seperti saset-saset kecil. Dia tidak bikin sendiri campurannya apa segala macam? Tidak. Oh gitu. Ini masih online belinya, jadi masih kami tindak lanjuti terus. Kalau untuk mekanisme penjualannya secara COD atau online juga atau bagaimana? Ada yang secara COD online, ada yang langsung. Oh gitu. Dia punya pelanggan sendiri atau? Dia sudah ada pelanggan sendiri. Syarat pelanggannya enggak, dari gambar seperti ini kemasannya. Per paket dijual berapa itu? Per paket tergantung penjualannya, ada yang paket besar, ada yang paket kecil. Umumnya paket besar berapa paket kecil? Yang paket kecil itu antara 100, yang paket besar antara 200. Keuntungan? Diputar lagi, Pak. Ya, itulah tadi penjelasan singkat terkait kronologi pengungkapan 1 kilogram tembakau sintetis yang diungkap oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar. Dari pengungkapan ini dapat saya sampaikan bahwasanya bahaya peredaran narkoba di Kota Makassar ini cukup signifikan, itu karena beberapa faktor, diantaranya finansial yang menjanjikan bagi para pelaku, kemudian mungkin keterbatasan
sarana pekerjaan atau lahan kerja terlebih di masa pandemi ini. Begitu, Sukma. Baik, Muslimin Emba, terima kasih banyak atas laporan Anda dan silahkan dilanjutkan aktivitasnya. Dan tentunya ingat, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, tetap menjaga kesehatan, pakai masker, dan juga menjaga jarak. Baik, Tribuners, terima kasih banyak sudah menyaksikan live report edisi hari ini. Jangan lupa, live report Tribun Timur selalu hadir setiap hari pukul 2 siang. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Sukmawati Ibrahim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.